Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, sobat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang diharamkan, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diucapkan. Diharamkan meminta ampunan atau semacamnya bagi siapa yang mati kafir. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah 113 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makana linnabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Makana tidak patut, tidak pantas, tidak selayaknya lin nabi bagi nabi walladzina amanu dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru memohonkan ampun lil musyrikin bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu kerabatnya, sanak saudaranya, bahkan orang tuanya, mim ba'di ma tabayyana, setelah jelas bagi mereka, lahum annahum ashabul jahim, sudah jelas bagi mereka, mereka itu penghuni neraka. Ayat ini turun pada saat Rasulullah menghadapi kematian dari pamannya Abi Thalib, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pamannya ini, paman Rasulullah ini, semasa hidupnya membela Rasulullah, melindungi Rasulullah dari orang-orang kafir. Bahkan pada saat berperang, Abi Thalib ini ada di samping Rasulullah, berperang di samping Rasulullah melawan kaum kafir. Tapi sampai akhir hayatnya beliau belum masuk Islam, belum mengucapkan kalimat syahadat. Makanya pada saat beliau sakaratul maut, Rasulullah mentalkin, dituntun agar mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat sampai beliau wafat. Rasulullah pedih hatinya sampai menitikkan air mata, karena Rasulullah tahu, merasakan betapa perjuangan pamannya ini membela Rasulullah sejak kecil, melindungi Rasulullah dari orang kafir, bahkan berperang bersama Rasulullah. Maka Rasulullah memohonkan ampun pada Allah atas pamannya ini. Sehingga turunlah Quran surat At-Taubah 113 ini yang menegur Rasulullah tidak pantas, tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi kaum musyrikin. Meskipun mereka adalah sanak kerabat, saudara, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu penghuni neraka. Kadang-kadang sahabat kita ini punya teman, punya kawan mu'alaf. Dia bertanya bagaimana saya sikapnya terhadap orang tua yang belum masuk Islam. Ya tetap berbakti. Tetap berbakti, tetap sopan santun, tetap tawaduk, kecuali akidah. Akidah sendiri-sendiri. Bagaimana dengan mendoakan? Kalau sudah wafat, orang tuanya yang belum masuk Islam ini wafat, tidak boleh berdoa. Tidak boleh mendoakan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu di TV, saya melihat Ustadz Anton Medan, mantan preman yang menjadi mu'alaf kemudian mempunyai pondok pesantren besar. Beliau mengatakan begini, saya kalau ke kuburan mamak saya, ke makamnya mamak saya, cuma bisa menangis doang. Nggak boleh saya berdoa. Beliau berkata begitu. Nah, bagi sahabat, kalau orang tuanya belum wafat, masih hidup, mendoakan mintakan ampun tidak boleh. Tapi mendoakan agar terbuka hatinya, terbuka pintu hatinya untuk mendapat hidayah dari Allah. Sehingga dia mau menerima Islam dan masuk Islam. Boleh berdoa atau mendoakan agar terbuka pintu hatinya. Berdoa minta pada Allah
agar orang tuanya yang belum muslim itu mendapat hidayah sehingga bisa masuk Islam. Tapi kalau sudah wafat, terputus sudah, tidak bisa mendoakan, tidak bisa apalagi memohonkan ampun, tidak boleh. Nabi saja tidak boleh, apalagi kita. Nabi saja, Nabi Nuh ini anaknya Kan'an, yang tidak mau ikut naik kapal, dia berlari ke gunung bersama orang-orang kafir. Itu Nabi Nuh memohonkan ampun. Ya Allah, anak saya ini ya Allah, anak saya. Tapi ya sudah, bukan termasuk golonganmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan termasuk golonganmu, dia termasuk orang-orang yang kafir. Begitu juga dengan istrinya Nabi Lut. Nabi Lut berat toh ini istrinya. Tapi kata Allah itu bukan termasuk golonganmu, termasuk golongan orang-orang kafir. Tinggalkan. Sehingga pada saat subuh, Nabi Lut bersama rombongannya kaumnya Nabi Lut meninggalkan kota Sodom yang mau diluluh lantakkan. Termasuk istrinya Nabi Lut tertinggal di situ. Istri ini. Ini Rasulullah Nabi Muhammad pamannya. Nabi Nuh anaknya. Makanya kita semasa orang tua atau kerabat masih hidup, belum masuk Islam, ya sedikit demi sedikit diberi masukan, diberi akhlakul karimah mengenai Islam, sehingga diharapkan terbuka hatinya sedikit demi sedikit untuk menerima kebenaran dan mau masuk Islam. Mumpung masih hidup. Karena kalau sudah meninggal, sudah wafat, terputus sudah, tidak boleh mendoakan. Kalau masih hidup ya diberi masukan sedikit-sedikit dengan halus, sopan santun, dengan akhlak karimah. Semoga mendapat hidayah sehingga masuk Islam, begitu. Baik sahabat, itu doa yang diharamkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Kita semua ini pendosa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.